Banyak introvert merasa terjebak antara keinginan untuk berbicara dan ketakutan untuk salah. Kenapa sih kita bisa sebegitu cemasnya saat harus mengeluarkan pendapat atau berbicara di depan orang lain? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Menelusuri Akar Ketakutan. Saat kita mencoba memahami kenapa introvert seringkali merasa takut salah ngomong, kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Ketakutan ini bisa berasal dari pengalaman masa lalu, di mana kita mungkin pernah mendapat kritik atau bahkan dianggap remeh saat berbicara. Kadang, rasa takut ini juga dipicu oleh keinginan untuk diterima dan diakui dalam kelompok. Ketika introvert berada di situasi sosial, mereka seringkali merasa seperti semua mata tertuju kepada mereka, dan hal ini bisa menambah kecemasan. Kita juga sering mendengar suara dalam kepala yang mengatakan, "Apa yang akan mereka pikirkan jika aku salah?" Hal inilah yang menciptakan perang batin dan membuat kita semakin ragu untuk berbicara. Maka dari itu, penting untuk menelusuri akar ketakutan ini serta melakukan refleksi diri agar kita bisa mengatasi dan melampaui batasan-batasan yang kita buat sendiri. Chapter 2, Dampak dari Ketakutan Berbicara. Ketakutan untuk berbicara bisa berdampak negatif dalam banyak aspek kehidupan. Selain membuat kita merasa terasing, hal ini juga bisa memengaruhi hubungan sosial secara signifikan. Ketika kita terlalu takut untuk mengungkapkan pendapat, kita kehilangan kesempatan untuk berbagi ide dan perspektif yang mungkin bernilai tinggi. Dalam sebuah diskusi, suara kita bisa membawa informasi berharga, tetapi ketakutan seringkali menghentikan kita sebelum kita berani mengeluarkan pendapat. Kita mungkin juga merasa tidak puas dengan diri sendiri karena merasa tidak bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran. Akibatnya, rasa percaya diri kita semakin menurun, dan kita terjebak dalam siklus negatif. Introvert yang terjebak dalam rasa takut ini seringkali berpikir, "Aku tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan baik," dan perasaan ini membuat mereka semakin enggan untuk mencoba. Lalu, muncul pertanyaan penting. Bagaimana kita bisa mengatasi dampak ini agar bisa kembali berani berbicara dan mengekspresikan pendapat kita dengan lebih leluasa? Chapter 3, Cara Mengubah Mindset. Mengubah mindset merupakan langkah penting untuk mengatasi ketakutan. Pertama, kita perlu memahami bahwa tidak ada yang sempurna dan setiap orang bisa salah. Menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari proses adalah hal yang membantu kita lebih berani untuk berbicara. Sekali lagi, cobalah untuk melihat pembicaraan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai ujian. Jika kita salah, kita masih bisa belajar dari pengalaman itu untuk perbaikan di masa depan. Kedua, praktik berbicara dalam situasi yang lebih kecil dan nyaman bisa sangat membantu. Mungkin kita bisa mulai berbicara di depan teman dekat atau dalam kelompok kecil sebelum menghadapi situasi yang lebih besar. Ini bisa mengurangi rasa cemas dan membangun kepercayaan diri kita secara bertahap. Jadi, dengan mengubah cara kita berpikir tentang berbicara, kita bisa lebih siap untuk menghadapi ketakutan itu. Chapter 4, Teknik Menghadapi Kecemasan. Ada beberapa teknik yang bisa kita coba untuk mengatasi kecemasan saat berbicara. Pertama, teknik pernapasan dapat membantu menenangkan pikiran kita. Saat kita merasa cemas, cobalah untuk menarik napas dalam-dalam dan menghitung sampai 3 sebelum mengeluarkannya. Ini bisa membantu kita merasa lebih tenang dan terkendali saat akan berbicara di depan umum. Kedua, mempersiapkan apa yang ingin kita katakan sebelumnya bisa memberi kita kepercayaan diri. Kita tidak perlu menghafal semua kata-kata, tetapi memiliki kerangka bisa membantu pikiran tetap terfokus. Ketiga, berlatih berbicara di depan cermin atau merekam diri sendiri juga terbukti bisa membantu. Ini membantu kita untuk merasa lebih nyaman saat berbicara di depan orang lain dan memberi kita gambaran seberapa efektif komunikasi kita. Cobalah terapkan beberapa teknik ini dan lihat bagaimana perubahannya pada kemampuan kita berbicara. Chapter 5, Membangun Kepercayaan Diri Secara Bertahap. Kepercayaan diri adalah sesuatu yang bisa dibangun secara perlahan-lahan. Kita bisa memulainya dengan menetapkan tujuan kecil.
Misalnya berani berbicara dalam kelompok diskusi kecil atau memberikan pendapat di grup chat. Selanjutnya, beri diri kita penghargaan ketika berhasil mencapai tujuan tersebut. Merayakan kemajuan, sekecil apapun itu, bisa memberi motivasi yang besar. Penting juga untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung kita. Obrolan dengan teman yang paham serta mendukung bisa sangat membantu kita merasa lebih baik dan lebih aman saat berbicara. Terakhir, jangan ragu untuk mengeksplorasi diri melalui berbagai kegiatan seperti kelas berbicara publik atau bergabung dengan komunitas. Semua langkah kecil ini, jika dilakukan dengan konsisten, bisa membantu kita untuk terbiasa dan mengurangi rasa takut berbicara di depan orang lain. Ingat, keyakinan itu berproses, jadi sabar dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Tumbuh dan mulai perjalanan belajar bersama kami. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.